Presiden yang dulunya populer itu kini menghadapi reaksi balik karena tuduhan membangun dinasti dan melemahkan komitmennya terhadap demokrasi. Ketika Joko Widodo pertama kali terpilih 1 dekade yang lalu, ia dipuji sebagai harapan baru atau New Hope itu ya, yang waktu itu digunakan menghiasi sampul majalah Times. Kalau sebelumnya itu mungkin hanya berupa teriakan-teriakan sambil lalu yang kemungkinan besar tidak didengar oleh Presiden Jokowi, kali ini yang terjadi di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta ini dipastikan Pak Jokowi mendengarnya. Jadi momen ini terjadi ketika tim NAS Indonesia yang kalau disebut timnas tapi isinya kebanyakan adalah pemain naturalisasi itu berhasil menahan imbang timnas dari Australia dan Presiden Jokowi hadir di situ. Selesai pertandingan ini kemudian Pak Jokowi turun ke lapangan dan menyalami pelatih Sinteyong dan kemudian juga para pemain lainnya bergabung menyalami Presiden Jokowi, dan saat itulah kemudian terdengar seruan atau teriakan-teriakan menyebutkan nama Mulyono, dan ini terdengar di seluruh stadion. Kami ditolol-tololkan, dan itu menurut saya kemarahan terbesar kelas menengah kan itu ketika mereka merasa intelektualitasnya, rasionya, logikanya diinjak-injak. Pesan saya saat itu adalah, Pak Jokowi, ingatlah siapa yang sekarang mendorong-dorong Anda. Ketika Anda sudah tidak lagi berkuasa atau jelang Anda tidak lagi berkuasa, orang itu yang mungkin juga pertama akan meninggalkan Anda. Tapi kini menjelang akhir masa jabatan yang kedua, ini banyak masyarakat Indonesia yang menyebut dia dengan nama lahirnya, Mulyono, dan ini katanya tujuannya untuk mempermalukannya. Itu Amisut mengutip pernyataan dari Ian Wilson, seorang sosiolog politik di Pusat Penelitian Indo-Pasifik di Universitas Murdoch di Perth, Australia. Meskipun Joko Widodo mendapat dukungan kuat dan peringkat persetujuan yang tinggi selama masa kepresidenannya, kejadian-kejadian baru-baru ini, termasuk dugaan upaya anggota parlemen sekutunya untuk melemahkan demokrasi, telah memicu proses dan kemarahan luas yang mungkin mencoreng warisannya. Ini kartu mati Mulyono itu bukan di tangan Megawati, bukan di tangan Mahkamah Konstitusi, bukan di tangan gerakan mahasiswa, tapi di tangan anaknya sendiri. Papa. Oh, maksudnya unjuk rasa besar-besaran kemarin ya, yang menentang rencana pemerintah untuk mengesahkan RUU Pilkada menjadi Undang-Undang Pilkada, yang ini dimaksudkan untuk mentorpedo keputusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024. Ketidakpuasan ini, lanjut Amisut, itu terutama terlihat di dunia maya di mana nama Mulyono sering digunakan. Orang tua Joko Widodo mengganti namanya ketika ia masih kecil karena kasian banget jadi Jokowi itu sebenarnya. Udah membangun karir politik 20 tahun lebih, selama ini mencitrakan dirinya adalah seorang yang merakyat, seorang yang sederhana, seorang yang wong deso, seorang gak pernah pengen marah, gak pernah pengen berkonflik secara terbuka. Gila udah mau demisioner, anak-anaknya gak menularkan hal yang sama. Yang pertama Gibran, anak pertamanya, yang sedang menggemparkan republik ini dengan akun Kaskus miliknya yang isinya julid-julid semua. Ini luar biasa sekali ya, kelihatan para warga ini sudah tidak takut lagi ya, mereka langsung meriakkan itu di stadion, dan ini dipastikan mendapat liputan yang sangat luas terutama di media sosial ya. Tapi kalau media-media konvensional, saya kira ini mereka mencoba menahan diri saja dan memberitakan apa yang terjadi di media sosial gitu, karena bagaimanapun juga meskipun nama Mulyono itu juga nama dari Pak Jokowi, tapi kan ini bisa dianggap sebagai sebuah olok-olok, dan saya kira sebenarnya tidak patut ada seorang presiden gitu yang masih berkuasa kemudian diolok-olok seperti itu oleh rakyatnya. Tapi itulah realitasnya yang terjadi sekarang ini di Indonesia menjelang akhir masa jabatannya yang kedua. Presiden yang tadinya dielu-elukan oleh rakyat itu kemudian ternyata sekarang justru dicemooh di depan matanya sendiri oleh rakyatnya sendiri juga gitu ya.
Nah, soal ini sebenarnya juga soal nama Mulyono ini bukan lagi hanya sebatas di dalam negeri, karena nama panggilan Mulyono itu ternyata cukup familiar juga di kalangan para wartawan, terutama wartawan. Dan bisa jadi